Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Bagas Pramono dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah dakwah multimedia, yaitu tentang materi konten dakwah. Teman-teman, di sebelah kanan kita ada materi tentang konten dakwah efektif. Yang pertama yaitu adalah tentang pesan yang jelas. Konten dakwah harus memiliki pesan yang jelas dan mudah dipahami. Tentu kita perlu mendengarkan pesan-pesan yang jelas didukung dengan bahasa yang kita gunakan. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, tentu kita harus menggunakan bahasa yang lebih sopan. Berbeda dengan kita ketika berbicara dengan orang yang lebih muda. Yang kedua, relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Konten dakwah harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat diaplikasikan dalam praktik. Tentu, ketika kita berbicara tentang yang masih ada di lingkungan sekitar kita, terutama tentang yang ringan-ringan saja yang kita berikan kepada masyarakat, itu bisa tentang tata cara masuk masjid, kemudian keluar masjid menggunakan kaki kiri dan lain sebagainya. Itu salah satu cara kita untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa dakwah itu tidak harus materi-materi yang sangat berat, tapi dengan kita seperti itu diaplikasikan oleh masyarakat, itu pahalanya pun sudah dapat berlipat ganda. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Konten dakwah harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu teknis. Ya, tidak semua masyarakat yang ada di lingkungan kita itu semua kuliah, teman-teman. Jadi bahasa-bahasa kita itu ya sesuai dengan apa yang ada di daerah kita. Tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang tingkatnya itu tingkat yang sangat berat. Kemudian yang kedua itu ada jenis konten dakwah. Yang pertama, video. Nah, saat ini kita sedang menonton sebuah video bentuk bagaimana cara kita untuk membuat konten-konten dakwah. Banyak di luar sana ada tokoh-tokoh agama yang membahas tentang agama, ada ustadz yang membahas tentang anak muda dengan kisah cintanya. Kemudian ada banyak lagi ustadz yang dia menyampaikan dakwah itu sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Yang kedua, infografis. Infografis dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dakwah dalam bentuk visual yang menarik. Kalau di media itu ada audio dan visual. Audio itu suara, visual itu adalah gambar. Yang ketiga, itu ada tulisan, teman-teman. Tulisan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah melalui artikel, blog, atau media sosial. Kita lihat banyak sekali sudah terjadi di sekitar kita. Ada seorang penulis yang menceritakan tentang kisah hidupnya, ada seorang penulis dengan karya-karyanya, novelnya, dan buku-buku cerita lainnya. Itu salah satu bentuk tulisan yang dapat diakses untuk semua orang. Dengan apa? Kalau buku dengan kita membeli. Tapi kalau di dunia maya, kita bisa mengaksesnya lewat internet. Kemudian, yang ketiga adalah strategi konten dakwah. Menggunakan media sosial. Banyak ya, media sosial. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Banyak sekali, teman-teman. Media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah dan menjangkau audiens yang lebih luas. Tidak hanya di Lampung saja. Bisa sampai ke Jakarta, bisa sampai ke Yogyakarta, bisa sampai Malang, atau sampai luar negeri dan sekitarnya. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer. Kolaborasi dengan influencer dapat membantu meningkatkan jangkauan dan kredibilitas konten dakwah. Ketika kita berkolaborasi dengan influencer, teman-teman, kita tahu dampaknya seorang influencer, youtuber, selebgram itu seperti apa kepada masyarakat. Tentu kalau kita berkolaborasi, pesan dakwah yang akan kita sampaikan bakalan lebih cepat sampai, teman-teman. Kemudian yang ketiga, menggunakan storytelling. Dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah diingat.
kita bercerita tentang kisah hidup kita yang sudah kita alami, kita bercerita kepada orang lain tentang kisah-kisah yang sudah kita pelajari. Itu teman-teman. Kemudian ada lagi nih tentang evaluasi konten dakwah. Kita mengukur jangkauan konten dakwah dapat membantu mengetahui seberapa efektif konten-konten tersebut. Kemudian mengukur interaksi kita kepada audiens dengan konten dakwah dapat membantu mengetahui seberapa efektif konten tersebut. Kalau kita di dunia maya nih, tentunya kita melihat audiens itu banyak berkomentar, banyak mengklik tanda jempol di bawah video atau like-nya. Kalau di Instagram dan TikTok itu bisa like ataupun share ataupun disimpan gitu. Jadi mengukur interaksi seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengukur dampak. Dampak itu apa sih? Dampak konten kita yang sudah kita berikan kepada masyarakat dipakai nggak sama mereka? Dipakai nggak sama masyarakat sekitar, sama teman-teman kita mungkin? Apakah itu bisa membuat mereka berubah menjadi lebih baik? Wallahu a'lam. Semoga bisa merubahnya. Itu materi yang telah kita sampaikan tentang media dakwah, ya. Jadi banyak sekali media dakwah, tergantung bagaimana cara kita buat menggunakan itu semua. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.